mandi mas, sorry mas. Ya, Mas. Itu dia, kita nggak 100, tapi kayaknya di atas 100 karena kalau dilihat dari kondisi, kalau 60 kayaknya nggak akan sampai serusak itu ya. Ini kayaknya lebih dari 100 sih, mungkin bisa 120-an. Tapi ini lagi coba Ingat-ingat. diinterogasi juga sama polisian, si drivernya. Ini drivernya masih muda apa itu? Masih muda, dan ternyata juga dia pekerjaan dia bukan driver gitu. Jadi hanya istilahnya Sampingan ya? karyawan yang disuruh jemput kita. Makanya next memang kita harus lebih cross check lagi sih, maksudnya pengalaman lu jadi driver berapa lama itu harus ditanya juga. Patwal. Dan patwal sih, karena biasanya kan patwal bisa mengontrol kecepatan juga ya. Kondisi kendaraan juga bagus ya mas? Atau Kondisi sih harusnya bagus ya, kendaraan bagus sih harusnya. Karena jujur saya tuh masuk mobil itu benar-benar nggak ada apa ya, bukan. Kalau firasat ada si Rama yang ini, dia bilang ke asistenku, kok gue gak feeling sama driver itu. Ada sempat ngomong gitu. Karena satu, dia tidak komunikatif. Tidak komunikatif maksudnya gini, kalau kencing misalnya lu tawarin kayak gitu, apa, ada yang kencing, ada yang buat pipis nggak gitu. Ini nggak, biasanya kalau driver gitu kan, suka nawarin. Ini nggak ada, diem aja. Dari awal si Rama gitaris itu memang udah ada Firasat. kayak entah kenapa tuh marah-marah terus gitu. Dia kayak terus sempat ngomong, gue gak feeling sama driver ini nih gitu. Ya udah, jadi Rama itu sebenarnya melek sepanjang perjalanan. Nah habis dia sholat yang sholat tayamum itu tiduran, udah pas tidur semua malah jadian. sempat lihat nggak mas mobilnya seburuk apa Sempat. keadaannya? Akhirnya aku sempat lihat, wah udah kayaknya udah tiang tuh bener-bener yang bentuk tiang itu udah bengkok gitu kan. Terus kaca tuh semua kanan sampai belakang tuh udah pecah semua sih. Ya kalau pihak penyelenggara sudah mau bertanggung jawab juga untuk pengobatan, buat kita sih udah cukup sih. Itu berapa jam perjalanan sih sampai kecelakaan dari Bintara? Jadi dari Surabaya ke Banyuwangi itu 6 jam sebenarnya. Itu tinggal 1 jam lagi. Jadi sekarang jam 11, jam 4 udah sampai situ Bondo kan. Itu sejam lagi udah Banyuwangi sebenarnya. Mas, sebentar. Saat kejadian itu kan bangun, berdiri, keluar. Iya. Apa yang Anda bayangkan ketika itu? Saya buru-buru nyelamatin barang-barang dan lain-lain karena takutnya kan Mobil terjadi meledak apa-apa ya. atau apa gitu ya? Kita nggak tahu ntar meledak ya itunya, mobilnya atau apa. Jadi aku selamatin tapi yang aku bingung Tommy nggak bisa keluar, itu yang cuma aku mau bantuin juga lemas gitu kan. Aku duduk bener-bener cuma duduk di pinggir jalan gitu, duduk di dekat got gitu kan. Terus orang-orang akhirnya warga pada datang, terus ada yang nawarin ke toilet segala. Tuh Rama sempat ke toilet dia di rumah warga. Kalau saya udah nggak bisa kemana-mana, saya duduk aja, saya udah nggak kuat. Tadi itu ya yang saya pikirkan hanya kita keluar dulu, aman dulu. Yang penting barang-barang, koper-koper saya. Jadi kemarin tuh bener-bener yang aku ngangkatin koper sendiri, barang-barang ada HP yang bergeletak kan, tergeletak saya ambilin, saya masukin dulu. Kayak dompetnya siapa saya ambil dulu aja. Jadi saya nggak tahu itu dompet siapa, yang penting saya amanin dulu. Mas Rian itu jalan protokol Pantura atau tol sih sebenarnya? Itu apa ya? Jalan biasa apa gitu? Jalan biasa ya. Jalan apa ya namanya? Jalan nasional. Asam bagus tuh apa ya? Berarti protokol biasa ya, bukan di tol ya? Bukan deh, tapi emang sebenarnya jalannya bagus sih. Tapi memang dengar banyak sekali kejadian kecelakaan di sana juga ya. Di Situbondo tuh cukup rawan itu kan. Padahal jalannya sih udah bagus ya. Berarti nabrak pembatas atau? Kita nabraknya tiang lampu. Tiang Subuh deh. lampu sama pohon. Kondisi cuaca sendiri bisa? Kondisi cuaca aman. Aman aja. Itu emang pure bener-bener faktor dia ngebut, Ngantuk ya? ngantuk, udah dihajar gitu aja. Jadi sih kita bersyukur banget sih bisa selamat tuh, bersyukur banget. Gak kebayang ya. Kebayang aduh. Airbag sempat keluar nggak sih? Nah itu airbag juga anehnya nggak keluar loh, nggak keluar. Mobilnya apa, Innova ya? Innova, kayaknya bukan Innova baru deh, kayaknya Innova lama. Oh. Nah, Padahal mungkin kan juga kita kencang nanti ya. harus minta ridersnya
mobilnya juga kayaknya nggak boleh itu deh. Harus yang lain itu. Karena sebenarnya riders kita sebenarnya bukan itu. Cuma nggak tahu kenapa kok kemarin gitu. Bayu malam itu punya perasaan ada sesuatu nggak dengan perjalanan Mas? Kalau aku nggak ada ya, aku seperti biasa aja waktu dia pamit. Nah kebetulan lagi aku emang gak ada firasat, tapi pas di hari siang dia pamit itu, dia kan pertama Berarti sebelum Sabtu ya? Sabtu itu dia manggung di Bekasi. Di Bekasi itu, ya Sabtu itu dia manggung di Bekasi, dia pamit jam 10 pagi. Itu biasanya orang rumah ke atas untuk bantuin aku siapin baju di koper, tapi ini yang ke atas malah asistennya Tommy. Dan dia lama banget di atas, terus dia dada dia bercanda sama anakku yang kecil. Nah itu di situ pas kejadian itu aku baru inget ya, Tommy tumben banget ya naik ke atas gitu. Baru ngehnya di situ, tapi kalau firasat sebelumnya kan. Tapi artinya memastikan untuk tetap tenang gimana satu dengan kabar? Setelah video call pertama Dia nangis langsung pas aku video call. nangis. Terus selesai video call sama dia, pas dia saya mau suntik dulu, akhirnya istri-istri personil yang lain telepon Terus aku bercandain dia, aku dipukul sama Aris Fernandes gitu. Salam dari Binjai gitu. Aku masih bercandain dia gitu. Iya gitu, jadi aku panik dan shock. Terus akhirnya kita saling menguatkan yang di Jakarta. Ya. Tadi mention ada kayak seperti ketidakpuasan dari Mas ke rumah sakit yang di sana, mau dicek lagi apakah ada rasa ketidakpuasan atau gimana? Oh enggak, kalau sebenarnya enggak, bukan tidak puas, tapi justru itu yang paling terbaik ya buat di situ terbaik gitu. Jadi dengan alat yang seadanya mereka udah ngasih pelayanan yang maksimal. Karena kita tolong sama warga di situ, ada es batu nggak? Ada di bawah es batu, aku iniin kompres kepalaku. Terus Rama juga pakai es dan itu masih belum berhenti ngocor karena kayak bocor ya, sobek kan karena kena pecahan kaca. Terus Wahyu dadanya sakit, dia memar. Terus yang kasihan asistennya Demasit itu benar-benar dia nggak bisa keluar dulu dari mobil karena nggak bisa gerakan. Sampai akhirnya digotong, dibawa ke rumah sakit duluan karena takut kondisinya, karena dia kayak udah nggak bisa gerak gitu kan. Wahyu nemenin Tommy, asistennya Demasif, ke rumah sakit. Aku sama Rama masih nunggu di pinggir jalan, nungguin jemputan rombongan yang lain. Itu akhirnya datanglah satu persatu polisi datang. Akhirnya dia nanya, awalnya mungkin karena masih gelap ya, warga belum ngeh kan. Sampai akhirnya ada warga yang ngeh, "Loh Mas Rian ya? Mau manggung di Banyuwangi ya?" "Iya." Nah, dia datanglah polisi, mobil patroli polisi datang, terus akhirnya kita diantar ke rumah sakit terdekat. Kemudian ada 3 kilo dari Situbondo itu ada rumah sakit RSUD. Ya walaupun tidak lengkap ya, tapi paling tidak bisa ngasih pertolongan pertama buat kita gitu. Akhirnya kita dibawa ke rumah sakit. Kondisi mobil udah nggak tertolong juga. Terus aku sempat agak marah lah sama driver karena dia ternyata ngantuk kan. Jadi ini sebenarnya kelalaian manusia juga, karena dia bawa mobil ngantuk. Harusnya kalau ngantuk kan harusnya dia bisa berhenti dulu kan. Dan kita kalau mau ditanya berapa kecepatannya waktu itu juga aku nggak terlalu tahu ya, karena tidur pulas kan. Tapi kalau dilihat dari kerusakan harusnya udah di atas 100 nih. Jadi habis itu udah langsung ke rumah sakit dan dikasih pertolongan pertama, langsung disuntik untuk ngilangin rasa nyeri dan lain-lain. Digeser ke kanan, ke kiri. Kalau nggak salah 2 kali berhentinya, tapi itu juga aku masih samar-samar. Nah, jadi pas kejadian itu benar-benar semuanya tertidur pulas, benar-benar nggak ada yang bangun sama sekali. Cuma katanya Rama, gitarisku yang di sebelahku itu sempat tayamum, sempat sholat di dalam, sempat di mobil gitu. Nah, habis sholat dia ternyata langsung ketiduran juga. Jadi pas kejadian nabrak itu langsung benar-benar cepat banget kejadiannya, bunyi kencang banget. Aku langsung kebangun,
tapi tahu-tahu udah kayak kepentok gitu, kepala udah kepentok. Terus ini juga ada bekas di sini, terus nggak kayak ada, nggak tahu ini kayak kena apa gitu, ini baru kerasa juga. Sama dengkul, sama ini yang agak lumayan sebenarnya ini, karena waktu pas setelah kejadian tuh bengkaknya justru yang di jidat ini, benar-benar kayak kayak bola tenis lah gitu ya, gede banget gitu. Nah pas kejadian udah nabrak itu aku langsung turun, benar-benar refleks turun, ambil keliangan, refleks ngambilin barang-barang. Jadi tas-tasku tuh aku ambilin semua, HP yang tergeletak aku ambilin. Punyanya asistenku si Tommy, itu dia belum sadar tuh, jadi entah dia pingsan atau apa, pas dibangunin tuh kayak dia nggak bisa bangun karena kakinya itu benar-benar nggak bisa gerak saat itu ya. Jadi Wahyu yang di depan, duduk di depan, turun, aku turun, sama di sini udah bocor, udah netes terus ya. Nggak taunya kaca itu depan sampai belakang, yang sebelah kanan itu semuanya pecah. Semuanya pecah. Akhirnya kita turun semua, aku pelan-pelan bawain koper-koper, aku turunin semua. Akhirnya ada warga datang, warga situ Bondo di situ datang, mereka kasih bantuan. Kita udah di pinggir jalan tuh, duduk di pinggir jalan sambil lemes, benar-benar udah bingung mau ngapain. Sambil nelfonin, kebetulan kita tuh yang paling, justru kita yang ditinggal sama rombongan lain. Jadi yang rombongan lain tuh udah bisa dibilang hampir 30 km ninggalin kita. Akhirnya kita telepon, mereka balik lagi. Dari situ saat kejadian itu benar-benar yang aku udah Perjalanan jujur mobil tadi itu. jalan dari hotel ke bandara tadi sempat tidur kan, ada suara duk dikit langsung bangun, jadi kayak ada Parno gitu loh. Terus langsung sekarang mau duduk di tengah, saya tetap pakai seatbelt. Kemarin nggak pakai kan, sekarang udah gue mau deket tuh seatbelt aja lah. Jadi ya itu sekarang jadi lebih tertib aja sih, karena kan ya baru pertama juga begini kan. Sebenarnya dulu personal demasif yang lain pernah juga terjungkal di tol tahun berapa ya, 2000 berapa ya? Itu pernah 2000 berapa gitu. Tapi waktu itu aku, Kiki sama Rama nggak ada. Ini yang nggak ada, yang beda mobil Rai sama Kiki gitu. Jadi Rai sama Kiki aman, yang di mobil kemarin itu ya yang kena aku, Rama, Wahyu sama Tommy, jadi Tommy asisten. Tadi kan pihak dari kecelakaan ini kan kelalaian dari driver Ya. Mungkin ada kayak nanti bakal proses atau gimana? Sebenarnya kemarin juga polisi udah langsung nanya sih, ini gimana? Kalian mau proses atau tidak? Gitu. Karena ya aku bilang ini kelalaian supirnya. Saya sempat marah juga sih sama supirnya gitu, bahwa harusnya mas kalau emang ngantuk berhenti. Nangis kan, dia nangis itu minta maaf, nggak tega juga sih, cuma ya tetap saya harus sedikit marah sama dia karena ngasih tahu bahwa ini lu bawa nyawa banyak orang gitu. Dan ya dia sih untungnya dia tidak kabur juga, terus dia juga kooperatif, dia menyerahkan semua tanda pengenalnya dia ke polisi juga nanya gimana anak-anak semua, yang kayak Rama, Wahyu semua ditanya ini drivernya mau diapain, bilang saya serahkan ke manajemen aja lah. Sikap manajemen. Ya, jadi Sikap manajemen. ya manajemen yang menentukan aja. Kalau kita juga sebenarnya Bersikap ya sekarang. iya gitu ya, sebenarnya kita selamatnya udah alhamdulillah gitu. Walaupun udah dipanjangin juga kita nggak, kayaknya percuma juga gitu ya. Kemarin kita landing ada masif itu kan mau ada manggung di acara Banyuwangi Festival. Terus kebetulan memang sebenarnya dari awal saya udah minta ke manajemen untuk udah kita berangkat pagi aja gitu. Tapi entah kenapa ternyata kita berangkatnya harus H-1 dan via Surabaya. Padahal sebenarnya paginya itu ada pesawat ke Banyuwangi langsung. Tapi akhirnya yang dipilih adalah ke Surabaya dulu. Dari Surabaya itu 6 jam perjalanan ke Banyuwangi. Kita delay kan, sempat delay, jadi akhirnya kita baru nyampe Surabaya itu jam 11. Terus sampai jam 11 lanjut ke Buka ini masker.
Sorry. Ini belum mandi mas, sorry mas. Enggak apa-apa. Sebentar. Tunggu. Oke. Tadi munduran dikit. Tangannya boleh mas. Udah tahu, why? Kita belum pasti loh manggung. Dia udah soundcheck duluan. Wah, bener-bener si Wahyu. Ini emang Semangat. kecintaan dia sama. Gitu ya. Iya maksudnya kita belum, saya aja belum bilang saya sanggup nyanyi gitu. Dia udah soundcheck duluan. Jadi itu ini apa ya namanya suka udah cinta ya sama pekerjaan ya. Itu memang udah begitu. Apalagi musik itu kalau jujur saya tuh musik itu justru yang bisa menguatkan saya juga. Jadi ya begitulah. Istri-istri udah bilang nggak boleh, tetap aja hajar juga. Gitu. Tadi pas penanganan pertama itu ditanyain BPJS ya. Enggak asuransi apa gitu. Enggak ya? Enggak sih, kemarin karena kan langsung Letak semua. enggak, karena emang acaranya juga dari warisan kan. Jadi ya mungkin dari tanggung kali semuanya. Udah siap. Memang ini adalah ada di kontrak juga sih sebenarnya. Jadi kalau kejadian yang memang dilakukan atau ini menjadi tanggung jawab penyelenggara akan bertanggung jawab. Jadi kayak biaya pengobatan semuanya ditanggung sama penyelenggara sih sampai aku tuntas sampai sembuh. Mas, kemarin kecelakaannya tanggal berapa dan manggungnya besok malamnya langsung apa? Jadi malamnya langsung. Jadi kita tuh pagi kejadian tanggal 27 27 pagi subuh kejadian. Nah malamnya kita manggung. Gitu. Dalam waktu dekat ini ada show yang harus dibatalkan nggak sih mas gara-gara insiden ini? Ada besok seharusnya kita ada tampil, malam harus dibatalin karena memang kondisi kayaknya aku belum kuat. Sama tanggal 30 juga ya 29 30 ada. Tapi tanggal 31 sih ada, cuma mudah-mudahan aku udah agak mendingan sih. Tapi 2 hari ini kayak aku harus Istirahat dulu ya. istirahat dulu sih gitu. Karena tanggal 31 aku harus lihat dulu kondisinya. Kalau emang kuat, ya mungkin bisa. Tapi mungkin dengan kondisi pakai kacamata juga karena mata ini mungkin bisa 2 minggu kali atau 1 bulan lah baru beres balik lagi. Itu tetap ada hikmah ya kak di balik semua ini. Hikmahnya adalah kita jadi lebih hati-hati. Terus hikmahnya mungkin manajemen juga harus lebih lebih ketat lagi lah dalam memfilter siapa saja yang nyetirin kita gitu. Terus ridersnya diperkuat lagi lah, dilengkapin lagi karena mungkin setelah ini juga kita akan bikin SOP harus ada patwal Ya. Harus ada patwal itu tuh kayaknya penting banget sih gitu. Jadi ya banyak hal yang dipetik dari sini sih. Tapi yang paling penting adalah kita selamat, kita semalam masih berlima masih ada di panggung yang sama. Itu yang bikin kita bersyukur dan ya kita bilang ini adalah salah satu cara bersyukur kita manggung menghibur Wih. Banyuwangi. Mas. Masuk Banyuwangi.